Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safria dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, saya peserta Kukerta Daring dari kelompok 90 DPL Bapak Asari SSMSI. Pada sesi kali ini saya akan sedikitnya menyampaikan mengenai peraturan pemerintah terkait upaya pencegahan penyebaran virus corona COVID-19 yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk teman-teman semuanya tetap stay tune dan tonton sampai selesai video kali ini. Nah, untuk pembahasan pertama, saya akan menyampaikan mengenai apa sih itu COVID-19 yang sedang marak-maraknya diperbincangkan di Indonesia. COVID-19 adalah coronavirus disease 19 atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau virus corona. WHO mengatakan COVID-19 ini sebagai pandemi dan dikatakan sebagai alam oleh pemerintah wabah penyakit yang perlu dilakukan penanggulangan terpadu, termasuk peran aktif masyarakat luas untuk mencegah COVID-19. Nah, kalian udah tahu kan apa itu COVID-19? Nah, dalam menanggapi hal tersebut, kebijakan pemerintah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanganan wabah menular, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, oleh karena itu bukan hanya pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah pun memiliki kebijakan, yaitu pemerintah daerah khususnya di Banten ini menetapkan peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, yang telah memutuskan atau menetapkan peraturan gubernur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang telah tertuang dalam beberapa bab, beberapa pasal, dan juga beberapa ayat. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, di Provinsi Banten ini, Gubernur Banten telah menetapkan atau melaksanakan aturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang dimana PSBB ini sebuah bentuk kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19, yang kemudian juga menetapkan adanya perangkat daerah dan juga menetapkan gugus atau satuan tugas percepatan penanganan virus corona atau COVID-19 yang disebut dengan Satgas, dan juga adanya perilaku hidup bersih dan sehat yang disingkat dengan PHBS, di mana PHBS ini adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri secara mandiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat, dan juga menetapkan adanya kerja sosial, di mana kerja sosial ini melakukan suatu untuk kepentingan masyarakat, itu baik membersihkan fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Nah, juga adanya tim penanganan dan penjatuhan hukum disiplin bagi setiap masyarakat yang melanggar peraturan atau yang tidak taat pada peraturan daerah. Nah, kemudian untuk apa sih semua itu dilakukan? Nah, peraturan gubernur ini dimaksudkan kembali lagi untuk kemaslahatan bersama ya.
Nah, peraturan gubernur ini dimasukkan sebagai panduan dan pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, peraturan gubernur ini pun pada pasal 3, bab 1 pasal 3 telah menetapkan beberapa tujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran COVID-19, meningkatkan kepatuhan masyarakat, penanggung jawab atau pemilik dan atau pengelola fasilitas umum terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, juga memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19. Yang terakhir, memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Nah, untuk itu, kita sebagai masyarakat yang baik, yang taat pada pemerintah, maka masyarakat yang dipimpin oleh pemerintah, maka masyarakat mempunyai kewajiban yang semuanya itu demi kebaikan diri sendiri dan masyarakat luas. Nah, dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini, setiap orang wajib mematuhi protokol kesehatan. Nah, apa saja sih protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah atau khususnya Gubernur Banten bagi masyarakat Banten? Nah, jadi ketika kita keluar rumah demi keamanan dan untuk menanggulangi atau mencegah terpaparnya virus COVID-19, maka kita dianjurkan untuk memakai alat pelindung diri, baik itu berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Nah, ketika kita keluar rumah dan terinfeksi agar tidak terinfeksi COVID-19 ketika berinteraksi dengan orang lain yang kita tidak ketahui status kesehatannya seperti apa. Nah, dan juga rajin mencuci tangan secara teratur, menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau cairan pembersih tangan yang kita sebut hand sanitizer, melakukan pembatasan interaksi fisik atau physical distancing, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh dengan penerapan PHBS. Selanjutnya, pemerintah Gubernur Banten juga telah menetapkan bahwa setiap pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Apa saja sih fasilitasnya? Yang pertama, adanya sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Selanjutnya, menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Kemudian melakukan upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas, mengupayakan pengaturan jaga jarak, melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, menegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19, dan juga memfasilitasi deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Nah, fasilitas-fasilitas tersebut harus dilaksanakan atau harus diadakan di setiap tempat dan fasilitas umum seperti perkantoran atau tempat kerja, sekolah atau institusi pendidikan lainnya, di stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara, juga transportasi umum lainnya, kendaraan pribadi, tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, tempat lainnya yang kemungkinan adanya kerumunan massa, dan juga tempat atau fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang sedemikian rupa tersusunnya, apakah kalian sudah menerapkannya? Nah, selain penetapan protokol kesehatan seperti yang tadi saya sebutkan, maka sepertinya menjadi hukum alam. Pasti ada saja masyarakat yang mungkin belum mengetahui atau sudah mengetahui, namun masih biasa-biasa saja menyikapinya. Nah, peraturan pemerintah pun telah menetapkan kewenangan dalam pemberian sanksi. Jadi, jadilah masyarakat yang taat. Nah, sanksinya berupa apa sih sanksinya yang berlaku? Nah, pelanggaran terhadap ketentuan atau sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggar, maka mereka kan diberikan sanksi berupa yang pertama, teguran lisan atau teguran tertulis. Yang kedua,
Apabila mereka masih melanggar, maka adanya diberlakukan sanksi kerja sosial. Nah, apabila mereka juga masih tetap melanggar, sanksi ketiga yang diberikan atau ditetapkan yaitu adanya denda administratif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah bekerja sama atau melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan atau relawan untuk menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini di ruang publik termasuk penanganan sanksi. Nah, kita sebagai generasi terdidik, generasi muda, penerus bangsa, dan Islam pun mengajarkan untuk saling bantu-membantu menjadi umat yang toleran, maka masyarakat dapat berperan serta berperan aktif melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Nah, bagaimana bentuknya? Masyarakat dapat berperan aktif atau berperan serta melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini dalam beberapa bentuk. Yang pertama, bisa dengan penyediaan dan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat, penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan atau kita biasa sebut dengan hand sanitizer, juga penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk baik itu brosur, pamflet, buklet, spanduk, baligo, poster, dan media sosialisasi lainnya. Sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif di tempat atau rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya, serta melalui media massa atau dalam bentuk partisipasi lainnya. Nah, bentuk partisipasi lainnya itu seperti apa? Nah, apabila kita melihat ada nih salah satu orang gitu, tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka kita pun bisa melapor kepada pihak yang berwenang seperti Sekretariat Gugus atau Satuan Tugas COVID-19 tingkat provinsi. Itu juga sebagai bentuk partisipasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan mengenai peraturan pemerintah terkait upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia umumnya dan khususnya di daerah Banten. Nah, mari kita sama-sama saling mengingatkan kepada masyarakat dan halayak ramai untuk menjaga dan menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing. Nah, banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya Safia undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.